Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya, si teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, kali ini saya akan bahas sedikit materi yang mungkin bisa berguna ya untuk pemula. Jadi kita sering mengetahui untuk di kasus charging, khususnya di konektor cas, itu ya kita sering hanya simpel saja cara mikirnya ya. Kalau nggak bisa cas, ganti konektor casnya, kan seperti itu ya. Namun ya jarang sekali juga yang mau mempelajari sebetulnya di konektor cas itu terdapat jalur apa saja, skemanya itu seperti apa. Nah, itu yang akan kita bahas di sini. Nah, ini ada skema jalur ya untuk USB universal. Nah, ini USB universal ya. Universal di sini maksudnya adalah untuk Android selain di tipe Samsung. Karena kalau untuk di Samsung itu berbeda ya untuk konektor casnya. Jalurnya pun berbeda. Ini untuk metode konektor cas di Android selain Samsung. Bisa Lenovo, Lava, Oppo, Vivo, kebanyakan yang selain Samsung ya. Nah, umumnya di konektor cas atau di port USB konektor cas universal itu terdapat seperti ini ya. Bisa ini simpelnya ya untuk di skemanya. Biasanya kan 5 pin ya. Namun untuk di skema ini hanya 4. Ini disimpelkan saja. Satu itu yang sebelah kanan itu jalur VCAS ya. Nah, ini jalur VCAS. Lalu yang tengah itu biasa ada 3. Yang sebelah jalur VCAS di sini ada satu lagi aturan ya. Namun karena saya dapat skemanya dari forum yang ada di luar negeri, dia khususnya untuk iPod. Jadi kurang lebih sama. Seharusnya ada 5 ya, 1. Lalu di sini harusnya ada lagi 5, 4, 3, ini 2 ya. Nah, ini 1 ini jalur untuk positif chargingnya. Lalu yang paling pojok lagi, seberangnya lagi untuk jalur negatif atau groundnya. Nah, ini groundnya. Lalu sisanya ada pin 3 ya di sini. Yang sebelah positif biasanya kan ada pin lagi sini ya. Namun di skema ini tidak ada. Saya perjelas, di sini ada pin 1 lagi. Itu adalah pin not connection. Not connection itu artinya NC. Jadi tidak terhubung sama sekali. Jadi kita abaikan ya. Makanya di skema ini tidak ditulis. Lalu yang sebelahnya lagi masih sisa 2 pin ya. Yang sisanya pin yang ini itu data negatif, yang sebelahnya data positif. Biasanya TX, RX ataupun data negatif dan data positif. Ini kegunaannya untuk jalur data. Ya, untuk kegiatan flashing, untuk kegiatan bootloadernya, untuk kegiatan transfer datanya. Ya, jadi ini yang bagian pin tengah ya, dan dia terhubung ke R. R-nya itu nilainya 43 kilo ohm. Lalu yang satunya 49 kilo ohm. Jadi sekitar 44 dan 50 kilo ohm ya. Nah, ini selalu terhubung ke R. Untuk kasus yang biasanya jalurnya rontok ya. Jadi mungkin ada yang masuk ke saya yang bertanya ya, Bang Tekso, bagaimana kalau jalur rontok? Jalur rontok itu yang kita utamakan pertama apa? Kasusnya not charging, berarti kita fokuskan di jalur positifnya. Kita cari jalur positif V chargingnya dan negatif. Kalau negatif ini jalur groundnya ini kalaupun di sini putus ya, kita hubungkan saja ke jalur ground yang lain ya, kan banyak di jumper gitu. Yang penting jalur positifnya kita cari VCAS-nya itu di mana dengan bantuan skema ya. Lalu untuk jalur data
kita konfirmasi yang punya apakah memang difungsikan. Biasanya ya kalau jalur rontok semua, saya usahakan saya tanyakan sama konsumen, ini khusus untuk charging saja ataupun sekalian untuk datanya. Kalau datanya itu berarti dari ongkos jasa dan biaya itu berbeda ya. Jadi kita juga harus mencari jalur data positif dan jalur data negatifnya, atau TX, RX juga. Jadi untuk transfer data supaya tidak putus ya karena rontok tadi. Jadi fungsi utama yang di jalur cas, tentukan dulu jalur positifnya. Oke, ini sederhananya di jalur atau di skema USB. Lalu ada kasus lagi, contoh di video. Ya, ini dokumentasi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mohon maaf kalau terlalu cepat. Ini kasusnya. Mohon maaf ya, sambil saya potong-potong. Ini HP lava ya. Tidak masuk juga di cas, dijengatkan. Akhirnya rontok dan jebol pin di bagian tengah. Oh, ini jebol pin ya. Lihat pin bagian tengah untuk di. Oke. Ini jebol pin. Kita lihat dulu, konektor kelihatan. Casnya terlepas ya. Nah, ini sudah rontok ya. Dia penempatannya. Lalu kalau kita lihat ini, kebetulan untuk di lava ini memang sering banget rontok ya. Casnya masih nempel ya, lapisan dari PCB. Iya, masih nempel, bilangnya Bang Tekso. Dan untungnya jalur positif V chargingnya aman ya. Ya, jadi ini kasusnya jalurnya rontok. Saat dibuka mesin itu terangkat ya. Jadi di sini tuh ada lapisan PCB yang lengket di bagian pinnya. Nah, itu sering juga kita temui ya untuk kasus yang seperti ini. Jalur pin rontok. Oke, kita next. Untuk di jalur tengah rontok. Oke, saya mundurkan sedikit. Jalur positif V chargingnya aman ya. Yang kita butuhkan jalur positifnya nggak terangkat ya. Ini kebetulan tidak terangkat. Ini jalur negatifnya juga tidak terangkat. Jadi untuk di bagian tengah itu jalur datanya. Yang sebelah sini ini not connection. Berarti dua jalur ini yang perlu kita sampaikan sama yang punya. Maunya diperbaiki juga jalur datanya atau hanya casnya. Nah, ini kan untuk di jalur tengah rontok semua. Oke, saya percepat. Positif, yang jalur negatif bagian. Nah, ini pembersihannya. Ya. Ya, oke. Jadi langsung saja tambahin timah ya. Ya, ini ya ditambahin timah supaya tahu bagian mana yang rontok ya. Nah, tambahin timah begini pas ya. Saya percepat. Nah, ini kan masih pas ya. Masih ada itu ya, sisa lempengan atau lapisan dari PCB. Jadi tadi ya dibersihkan. Ini waktu ngecas mungkin dirasa HP ini kok nggak mau ngecas, padahal nggak jatuh, nggak kenapa-napa, nggak goyang juga akhirnya. Nah, itu bisa kita lihat mungkin goyang-goyang lalu diangkat sedikit akhirnya jebol. Jadi jalurnya jebol ya. Untuk di bagian datanya nggak ada. Lalu yang ini di kasus HP ini kan saya konfirmasi yang punya itu dia yang penting bisa dicas begitu ya. Karena dia mungkin ya pertimbangannya tidak ingin tambah biaya lagi, karena kita harus cari jalur datanya lagi ya kalau ingin diperbaiki jalur kita datanya. Kerjakan, kita ratakan dulu ya. Setelah kita tadi ini proses perataan ya. Jadi supaya dia ini next saja kita memudahkan proses. Nah, kita presisikan begini ya. Saat dipresisikan yang penting jalur positif dan negatifnya itu masih ada pin ya. Kalau itu saja. Yang negatif posisi sebelah kiri. Jadi pojok. Mudah-mudahan bisa dipahami ya dengan sampel video ini. Yang kita butuhkan sebetulnya fokusnya ini dia yang penting bisa ngecas atau dua-duanya jalur data juga difungsikan. Karena
tidak satu kasus kita harus selesaikan dalam 2 kasus ya. Artinya gini, kita sampaikan dulu bahwa ini kasusnya itu rontok ya. Jadi ada 2 metode perbaikan. Kita harus cari jalur datanya untuk menyelamatkan ataupun untuk proses kedepannya di saat dia terjadi kasus software, atau memang hanya ngecas saja yang dimau konsumen. Tampak Nah itu sih ya, belakang. poinnya seperti ini itu. Oh ini langsung Ya, pemasangan seperti ini ya, karena ini jalur rontoknya hanya di jalur tambahin. data. Ini kan rontoknya hanya di jalur data. Jalur positifnya yang sebelah sini itu masih aman. Lalu jalur negatifnya ya masih sedikit ya, sisa sedikit. Nanti kalaupun di sini jalur negatifnya atau groundnya pun hilang, kita bisa jumper dari kaleng-kaleng atau jalur ground yang lain. Oke, ini pemasangan seperti biasa ya, pemasangan. Ya, seperti ini untuk di bagian belakang. Ini yang difokuskan di jalur casnya Jadi, saja, jalur untuk datanya pin tidak. bagian tengah itu otomatis. Oke, ini untuk kasus yang tidak berfungsi, masih ya. sedikit ringan ya, karena untuk jalur Jadi, positifnya masih ada, jalur gampangannya HP ini tidak negatifnya bisa juga masih ada, dilakukan rontoknya hanya di jalur data. Untuk kasus video selanjutnya coba lagi, siapa tahu ada. Lenovo. Nah ini ada dokumentasi Lenovo. Dan ini Lenovo lakukan sebaik mungkin, yang penting bisa ngecas gitu ya. Intinya seperti itu. Konfirmasi dari yang punya HP. Nah ini kita lihat bareng-bareng lagi ya. Kayak nonton film, wah lihat bareng-bareng ini. Dan melihat kondisi fisik. Wah ini tambah parah nih, ini jalur pinnya itu rontok. Rontoknya itu nggak salah-salah. Oke, kita lihat sebelumnya ya. Tadi gimana tadi sebelumnya dia? Torcas seperti ini saya tidak ada ya. Dan ini hanya dikasih waktu 1 jam sama yang punya, karena kebetulan yang punya sambil belanja dulu sebentar ke pasar ya. Waduh, yang punya belanja dulu. Ya. Oke, ini cara singkatnya sudah saya konfirmasi sama yang punya ya. Bila ternyata saya tidak punya konektor cas ya, lakukan sebaik mungkin, yang penting bisa ngecas gitu ya. Nah ini sebetulnya tergantung permintaan dari yang punya ya. Kalau yang penting bisa cas ya berarti kita cari jalur positif negatifnya, cari solusi bisa tanpa ada penggantian ya, karena memang konektor cas model untuk yang sama seperti ini saya tidak ada stoknya. Nah ini jalurnya rontok semua ya. Mengcancel jalurnya rontok semua, lalu kita next. Kita cari dulu ya poin-poin di V-charge-nya dan ground-nya. Dan ini kebetulan masih ada harapan untuk jalur positifnya. Saya ya, oke. Jalur positif di sini rontok ya. Biasanya untuk di jalur charging itu terdapat gambar yang mengarah ke jalurnya. Nah, untuk cara bypassnya kita kerok gambarnya ya. Ada gambar jalur V chargingnya, kita kerok lalu kita jumper nantinya. Kerok saja dari nah seperti ini, sesuai dari jalurnya ya. Namun karena ada memang gambar sudah jalur terangkat ya, jadi saya teruskan saja, saya kerok ke atasnya seperti ini. Nah itu yang sebelah kiri. Bila tidak ada jalur yang tertera seperti ini, biasanya ini di jalur positif ada kotak ya. Lalu di sini yang negatif enggak, karena negatif itu atau ground itu bisa kemana-mana. Ini pun ground, yang kuning ini ground, ataupun yang ini buat pondasi ini juga ground. Jadi yang penting, poin penting itu jalur positif. Jalur positif di sini rontok, ini kan rontok ya, full ya rontoknya. Kita tinggal kerok saja ke di sini ada gambar kotak ini. Ini adalah jalur V chargingnya atau jalur positif V busnya. Nah ini kita tinggal kerok, lalu kita nanti akan jumperkan ke pin yang di konektor cas yang baru. Di paling pojok itu jalur V-charge ya atau positifnya. Yang sebelah kanan jalur
jalur negatifnya. Kalau untuk jalur negatif Ya, jadi untuk USB universal jalur positif itu sebelah sini kanan ya. Kalau posisi seperti ini sebelah kanan, lalu yang negatif sebelah kiri. Berbeda untuk Samsung. Untuk Samsung biasanya positif yang sebelah sini, lalu groundnya yang sebelah kanannya. nya masih ada sisa-sisa sedikit ground. Bagaimana cara ini agar proses saya yang percepat rontok ya. seperti ini? Saya biasa itu Ya, jadi gunakan prosesnya ya, lem ya, berarti di jumper ya. seperti ini. Lalu Jadi ini cara lem mengakalinya bagaimana posisi sedangkan penguatnya tidak ada? guna ya. Biasa saya Dan lakukan ya untuk pakai lem lem ya. yang jenis ini sangat kuat ya. Jadi Ini saya lem seringkali Alteco. gunakan untuk yang model atau metode seperti ini yang rontok jalur. Nah, kasih banyak ya, baru kita tekan Ya, dan seperti ini. presisikan dan ditahan ya. Kita Sebentar, kasih dulu saya- permukaan ini yang akan kasihkan kita lem. tempelkan. Ya, kasih banyak ya. Memang dari segi kualitas itu ya kita nggak bisa mengukur ya, karena memang ini kasusnya urgent atau jalur pin rontok. Jadi mau tidak mau kita harus bantu dengan lem ya, karena di sini di jalur yang bagian penguat ini rontok juga ya. Ya, baru Seharusnya kan kita jalur tekan yang dan bawah ini nggak presisikan rontok. dan ditahan ya. Ya, jadi Nah, ini seperti proses ini. pemasangan lagi ya. Jadi mengapa tidak lakukan pembloweran? Ya karena kita lihat kondisi ya. Nah, jadi Tidak tidak akan di blower bisa ya, karena ditakutkan untuk proses pengeliman tuh terjadi area panas sehingga muai ya. pengikat Jadi ground atau di kurang kuat. landasan dasarnya itu sudah terangkat pinnya ya. Kondisi Oke, next. lem itu kuat sekali. Jadi Seperti presisikan ini dulu caranya. sampai di lem, baru kita lakukan Yang penguatan di penting pondasinya. intinya untuk jalur jas setelah dikuatkan di landasan pondasi belah kanannya, next. tergantung lihatnya dari mana. Nah, ini Belah untuk kanannya, proses tergantung lihatnya dari mana. seperti ini ya, jumpernya Kalau kita ini butuh yang positif. negatif Nah, ini nih, yang saya groundnya solder negatif. ini yang negatif, yang positif sebelah, Yang sebelah kanan ujung ya. kanan, negatif sebelah ujung kiri. Yang positif ujung kanan kita sambungkan atau Pertanyaannya bypass ke adalah mungkin jalur ada yang yang sudah bertanya, kita kerok loh tadi. pin yang tengah kok enggak di ituin? Jadi Oke, sudah fix seperti itu. karena Lalu jika kita mau mengaktifkan ya tuh, kita tinggal cek ya. Namun kasusnya di sini yang penting cas dulu. Oke, kita Cek coba dengan cek pengecasan lalu keluar tidak. mantap, Dan ternyata jiwa keluar ya. mempesona. Hehe, sudah keluar ya. Ya, walaupun Harus 3,6 yang itu artinya sudah dikeluarkan keluar. tegangannya sebesar. Oke. Dan setelah waduh iki anak sopo. Ya. Nah, ini setelah Sip ya. dicas ya normal ya. Oke, sebetulnya seperti itu ya untuk metodenya. Dan semoga bisa dipahami ya. Bisa dipahami apa yang sudah kita bahas kali ini mengenai kasus charging. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat ya untuk pemula, terus belajar dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.